Cerita berlanjut ketika Hun Huzi meminta giok kuno Tushi yang dimiliki oleh klan Yao. Melihat sikap Hun Huzi yang begitu santai dan sangat berani mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan pun seketika waspada dan yakin kalau dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Jika tidak, dia pasti tidak akan berani berbicara seperti itu kepada pemimpin klan Yao tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sesaat kemudian, api hitam pun dengan cepat menyebar dari tubuh Hun Huzi dan melesat ke atas langit. Seketika membuat kekuatannya melonjak hingga mencapai Dou Sheng bintang 7. Tidak disangka, orang ini mampu menyembunyikan kekuatannya dengan sangat-sangat rapi. Pemandangan ini sontak membuat Yao dan geram dan memerintahkan para tetua untuk segera memberikan informasi kepada klan Yan dan juga klan Lei bahwa pelaku pemusnahan klan Ling dan juga klan Sikala itu telah ditemukan. Tepat ketika para tetua akan melintas di celah spasial, ruang di sekitar mereka pun seketika terkunci oleh api hitam milik Hun Huzi dan membuat celah tersebut kembali tertutup. Sambil tersenyum dingin, Hun Huzi pun menegaskan bahwa dia baru saja mengunci ruang seluruh alam klan Yao. Xiaoyan benar-benar tak menyangka klan Hun akan menargetkan klan Yao kali ini, yang awalnya merupakan acara besar klan Yao, menjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, dikarenakan ruang spasial telah terkunci sepenuhnya, Yao dan lantas menghancurkan cincin khusus yang hanya dimiliki para pemimpin klan kuno, dan berharap hal ini bisa menjadi pertanda bagi klan kuno lainnya. Hun Huzi pun kembali tertawa keras dan mengatakan, kalau semua usaha tersebut tidaklah berguna. Meskipun semua ucapan Hun Huzi benar, tetapi Yaodan menegaskan jika dia tidak mungkin bisa menghancurkan klan Yao hanya dengan kekuatannya sendiri. Sesaat kemudian, Hun Huzi lantas mempersilahkan para tetua dari seluruh klan yang hadir untuk pergi dan tak perlu ikut campur masalah pribadi antara klan Hun dan juga klan Yao. Perkataan tersebut jelas tak bisa dipercaya oleh Xiaoyan mengingat betapa liciknya klan Hun selama ini. Dan benar saja, tepat ketika para tetua klan lain mencoba memasuki ruang spasial untuk pergi, nyala api hitam tiba-tiba saja melonjak dari balik ruang dan menelan mereka semua. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan terkejut, dikarenakan api hitam yang muncul kali ini bukanlah benih api, melainkan esensi sejati dari api pelahap ketiadaan yang asli. Tidak hanya itu, kemunculan api hitam ini juga menyebabkan Doki semua orang perlahan melemah, seakan terserap oleh api hitam itu. Menyadari hal tersebut, Yaudan pun segera membentuk perlindungan dari api surgawi miliknya. Di sisi lain, Yaudan juga memerintahkan seluruh tetua untuk segera mengaktifkan segel transformasi surgawi milik klan Yao. Hal ini jelas membuat para tetua cukup terkejut mengingat formasi tersebut merupakan pertahanan terakhir klan Yao yang belum pernah diaktifkan selama ribuan tahun. Sesaat kemudian, energi cahaya pun seketika melonjak dari langit klan Yao dan membentuk sebuah pola formasi yang sangat kuat. Yao Chen pun menjelaskan kalau formasi tersebut merupakan pertahanan terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur Daudi yang mendirikan klan Yao di masa lalu. Hun Huzi pun mengakui bahwa formasi ini memang jauh lebih kuat dari pertahanan klan Ling dan juga klan Xi yang sudah dihancurkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Hun Huzi langsung menuju ke arah api hitam yang menyebar dari ruang kosong dan meminta kepada Tuan Pelahap untuk segera menunjukkan diri. Dan ternyata dalam sekejap, nyala api hitam pun memadat dan berubah menjadi bentuk manusia yang dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Pemandangan ini benar-benar membuat Xiaoyan terkejut dan tak menyangka kalau api pelahap ternyata sudah membangkitkan kekuatan roh api seperti bayi kecil Yiwa. Apalagi itu adalah api pelahap ketiadaan dengan jajaran api surgawi peringkat yang kedua. Setelah mengamati kondisi sekitar, api pelahap ketiadaan lantas menembakkan hujan api hitam dan perlahan menghancurkan formasi surgawi dari segala arah. Tak tinggal diam, Yao dan lantas membentuk berbagai macam segel untuk memanggil sang leluhur.
Tak lama kemudian, sosok jiwa pendiri klan Yao pun akhirnya muncul dan memberikan tekanan yang luar biasa dahsyat. Sosok ini dikenal dengan julukan Yaodi dan merupakan seorang Daudi dari masa lalu yang pernah menjadi salah satu penguasa benua Doki. Bukannya merasa takut, api pelahap justru semakin bersemangat dan penasaran seberapa nikmat pecahan jiwa leluhur Daudi tersebut. Sesaat kemudian, api pelahap lantas mengeluarkan kekuatan seperti bola hitam dari langit dan langsung bertabrakan dengan kuali obat raksasa yang dikeluarkan oleh leluhur klan Yao alias Yaodi. Begitu kedua serangan saling bertabrakan, api pelahap pun terus menurunkan bola api hitam yang tak terhitung jumlahnya hingga berhasil membuat kuali obat milik Yaodi perlahan menunjukkan tanda-tanda retakan. Melihat situasi tersebut, Yaodan pun segera memerintahkan seluruh anggota klan untuk menuangkan doki mereka ke dalam kuali obat itu. Berkat hal ini, bola hitam di langit pun perlahan berhasil dipukul mundur. Meskipun begitu, api pelahap justru tersenyum dingin. Sesaat kemudian, dia lantas membuka celah spasial dan memperlihatkan penampakan para keturunan klan Yao di luar alam suci mereka yang sedang dirubah menjadi sosok bola darah raksasa sebelum akhirnya dilemparkan ke arah formasi yang terpasang di langit. Yaodan pun sontak meraung marah ketika melihat tindakan kejam yang baru saja dilakukan oleh api pelahap ketiadaan. Meskipun tidak memiliki garis keturunan murni, tetapi mereka semua tetaplah bagian dari klan Yao. Api pelahap pun sama sekali tak memperdulikan raungan marah setiap orang dan terus menghantam formasi pelindung dengan bola-bola darah. Tepat sebelum formasi dihancurkan, fragmen jiwa Yahudi pun segera melesat keluar formasi dan mencoba menghentikan api pelahap secara langsung. Namun sayang, fragmen jiwa tersebut seketika tenggelam ke dalam api hitam dan lenyap begitu saja. Pada saat yang sama, Yaodan bisa merasakan kalau garis keturunan mereka tiba-tiba saja berubah, yang menandakan bahwa fragmen jiwa leluhur benar-benar telah musnah. Pemandangan tersebut sontak membuat Xiaoyan memasang wajah serius. Rencana pemusnahan klan Yao ini merupakan malapetaka terburuk yang pernah dia saksikan sepanjang hidupnya. Dikarenakan fragmen jiwa leluhur sudah lenyap, Yaodan pun memerintahkan seluruh anggota klan untuk mempertaruhkan semua yang mereka punya dalam pertarungan ini. Mendengar perintah tersebut, seluruh anggota klan termasuk generasi muda klan Yao pun seketika menerjang api pelahap dari segala arah hingga membentuk pilar Doki yang sangat dahsyat. Meskipun serangan gabungan ini memiliki efek kuat yang sangat besar, namun menurut pemikiran Xiaoyan, kekuatan api pelahap kemungkinan besar sudah mencapai bintang 8 atau bahkan bintang 9 duseng. Sesaat kemudian, api pelahap kembali menyerang dengan sebuah bola hitam dan menyerap pilar Douki yang melesat ke arahnya. Berkat hal ini, ledakan Douki yang terbentuk dari serangan gabungan klan Yao pun berhasil diredam dan hanya menyebabkan api pelahap terdorong mundur beberapa langkah saja. Sambil tersenyum dingin, api pelahap pun mengakui kalau kekuatan klan Yao memang lebih besar dari beberapa klan kuno yang sudah ia musnahkan sebelumnya. Akan tetapi, semua itu masih belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Sesaat kemudian, api pelahap lantas melepaskan ribuan makhluk api misterius yang langsung menyerang setiap orang di tempat tersebut. Begitu makhluk api ini menyentuh tubuh seseorang, organ dalam mereka akan langsung hancur dan menyebabkan sebagian besar anggota klan Yao tewas dalam sekejap mata. Dengan pengetahuannya yang cukup luas, Yao Dan pun sadar kalau makhluk api ini merupakan jelmaan dari klan Shi dan klan Ling yang telah hilang sejak zaman kuno. Ia pun menyadari bahwa Gunung Obat tak mungkin bisa diselamatkan. Yao Dan pun memerintahkan seluruh tetua klan Yao untuk menghancurkan diri mereka sendiri dan memusnahkan seluruh alam Yao demi bisa menyelamatkan generasi muda klan mereka. Bagi para tetua termasuk Yao Dan, tindakan ini merupakan upaya terakhir yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan garis keturunan klan Yao. Namun siapa sangka tepat sebelum ledakan besar dimulai,
Ruang spasial tiba-tiba saja terbuka, diikuti dengan kemunculan pasukan dari klan Hun yang dipimpin secara langsung oleh dua iblis suci bernama Hunjing dan juga Hunyan. Di sini Hunjing lantas memberikan tawaran kepada Yaodan untuk menjadi sekutu mereka, mengingat kemampuan alkemis klan Yao sangat diinginkan oleh setiap klan termasuk klan Hun. Tentu saja, Yaodan langsung menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa klan Yao lebih baik mati dengan terhormat daripada harus menjadi budak seperti mereka. Dikarenakan negosiasi telah gagal, kedua iblis suci pun sontak tertawa dingin dan mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan klan Yao menjadi lautan darah. Para tetua pun mengabaikan ancaman tersebut dan mulai menghancurkan diri mereka satu persatu. Berkat tindakan ini, ruang spasial yang sebelumnya disegel oleh api pelahap perlahan mulai runtuh dan memberikan harapan bagi generasi muda untuk tetap hidup. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan membayangkan kejadian serupa yang menimpa klan Xiao di masa lalu. Kala itu, para leluhur klan juga melakukan hal yang sama, sehingga garis keturunan klan Xiao bisa terselamatkan dan bertahan sampai saat ini. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Yao Dan lantas menyerahkan sekelompok generasi muda klan Yao ke arah Xiaoyan dan berharap dia bersedia untuk membantu menyelamatkan mereka semua. Yao Dan juga memerintahkan kepada mereka untuk mematuhi setiap perintah Xiaoyan dan menjalankan satu tugas terakhir, yaitu untuk tetap hidup dan melanjutkan garis keturunan klan Yao. Karena tak ada waktu untuk menolak, Xiaoyan pun akhirnya bersedia dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk bisa memenuhi permintaan Yaodan tersebut.